Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita mau datang pada Tuhan lebih lagi. Kita mau beri waktu kita untuk kita bersama teduh bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya hantarkan untuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pagi hari ini kami datang lagi, kami mau sembah sujud kepadamu, dan kami mau dengar Tuhan berbicara apa kepada setiap kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami yang siap mendengarkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini berjudul Penyertaan Ilahi. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15. Yakub memulai perjalanan rohani keluar dari rumah Ishak dan Ribka setelah diberkati hak kesulungan. Sebenarnya karena melarikan diri dari kakaknya Esau. Konflik dengan Esau terjadi karena Esau mendendam, saudara, akibat ditipu oleh Yakub. Dari peristiwa tersebut, arti kata Yakub yang dikiaskan sebagai penipu berasal. Jadi karena itulah Yakub dikiaskan menjadi seorang penipu, saudara. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari akar kata Yahudi sendiri, nama Yakub memiliki arti kata menumit, membuntuti dengan seksama, yang tidak merujuk kepada penipu, tetapi justru kepada sebuah penggenapan nubuatan besar. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Keturunannya akan meremutkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Justru kata Yakub, nama Yakub itu berarti meremukkan tumit. Justru kata Yakub itu menggenapi firman-Nya, saudara. Bukan hanya sejak dalam kandungan bertolak-tolakan, tetapi setelah keluar, bayi Yakub sudah memegang tumit Esau. Sesuai namanya, membuntuti dengan seksama. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi karena dia buntuti Esau, dia memegang tumitnya Esau, maka dinamakan Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Dalam Kejadian 25 ayat yang 26. Sejak di dalam kandungan, keluar kandungan, ditambah dengan peneguhan Tuhan tentang dirinya, memperhatikan bahwa memang Yakublah yang akan memiliki hak kesulungan dan bukan Esau. Jadi sejak di dalam kandungan bahkan justru Yakublah yang akan memiliki hak kesulungan itu. Maka seharusnya Ribka dan Yakub tidak perlu berkonspirasi, saudara, untuk melakukan sebuah penipuan terhadap Esau. Karena apa? Karena sebab Tuhan telah menjadikannya di dalam kandungan dan keluar menjadi orang yang menerima hak kesulungan. Tetapi karena buah pengetahuan baik dan jahat itulah yang justru membuat mereka berkonspirasi, hingga akhirnya Yakub harus menjadi seorang penipu, saudara. Esau sendiri sejak awal memang tidak mengerti hati Ishak dan Ribka. Dia menikah dengan orang Kanaan yang tidak direstui. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basman, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka, saudara. Jadi bukan karena hanya sepiring kacang merah dan kemudian penipuan ketika Yakub berpura-pura menjadi Esau, tapi karena memang ada rencana Allah yang besar dalam diri Yakub yang harus digenapi, sehingga Tuhan terus menyertai si penipu ini. Jadi ada rancangan Tuhan sampai akhirnya Tuhan menyertai Yakub ini
walaupun dia dicap sebagai seorang penipu. Ketika akhirnya harus lari dari Esau, untuk pertama kalinya di Betel, Yakub bertemu sendiri dengan Tuhannya Ishak dan Ribka, yaitu Tuhannya Abraham. Dan Yakub menerima janji yang sama yang diterima Abraham dan Ishak. Lalu berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengambang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan." Mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kejadian 28 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Yakub dalam segala kekurangannya dia tetap disertai Tuhan. Itulah yang disebut penyertaan tanpa syarat, saudara. Dalam segala apapun keadaan kita, Tuhan tetap menyertai kita. Dan itulah penyertaan Tuhan tanpa syarat. Penyertaan Tuhan tidak lahir dari kebaikan manusia, tidak. Bukan lahir dari setiap kebaikan kita, tetapi dari janji-janjinya. Apa yang dilakukan Ribka dan Yakub tidak berbeda banyak dengan apa yang dilakukan Abraham dan Sarah ketika mengambil Hagar menjadi istri yang kedua, yang berakibat lahirnya Ismail yang menjadi masalah sampai detik ini, saudara. Semuanya itu adalah buah dari pohon baik dan jahat yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan sejak semula buah itulah yang menjadi pokok permasalahan sampai akhirnya manusia-manusia jatuh dalam dosa, karena benih dosa ini tidak pernah berhenti, tetapi terus berkembang dan pada akhirnya melahirkan maut. Sebab itulah daging harus dimatikan, saudara. Dan kita hidup dengan cara baru, yaitu di dalam kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita bisa memiliki hidup yang baru, cara yang baru, karena kita adalah ciptaan yang baru. Ketika Yakub di Betel, saudara, Betel sendiri berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Bayit dan El. Kata Bayit berarti rumah, tempat tinggal, penampungan, rumah tangga. Sementara itu El berarti Tuhan, kekuatan, kuasa. Betel adalah tempat pertemuan dengan kuasa dan pribadi Tuhan yang maha kuasa, sehingga akhirnya tempat itu menjadi rumah dan tempat tinggal, karena tidak ada pertemuan lain yang bisa menandingi. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan harus diselesaikan dengan cara Tuhan dan mengikuti waktu Tuhan. Setiap dari kita, Tuhan memiliki rencananya. Setiap dari kita, Tuhan memiliki skenario untuk setiap kita. Dan dikasih Tuhan, mari pagi hari ini mengerti benar bahwa setiap keadaan apapun kita hari ini, Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan menyinari kita dengan setiap wajahnya. Dan kasih sayang Tuhan pada setiap kehidupan kita selalu menyertai langkah kaki kita. Kalau Dia sudah berjanji kepadamu, percayalah, Tuhan akan menyertai engkau. Entah itu di dalam bisnismu, entah itu di dalam studimu, entah itu di dalam panggilanmu, entah itu di dalam pekerjaanmu, semuanya Tuhan menyertai kita, saudara. Dan mari pagi hari ini kita masuk lebih dalam, mengerti benar bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus.
penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Walaupun jalan kami tidak tahu, tetapi satu hal yang kami pasti tahu, dan kami yakin itu adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jalan-jalan kami tidak kami tahu. Kadang-kali ada suka dan duka yang kami rasakan, tapi kami percaya bahwa di balik duka cita ada pelangi kasih-Nya Tuhan yang menyertai kami Tuhan.
kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang benar itu ada pada setiap kehidupan kami. Kau Tuhan yang besar menyertai langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara dan selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.